Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini Davin Akbar Ramadan akan menjelaskan mengenai mahkota atau masker kentang organik dari proposal bisnis saya. Mengenai pendahuluan, di latar belakangi khasiat kentang yang bisa kita ketahui memiliki banyak manfaat seperti vitamin B1, vitamin C, dan lain-lain yang punya fungsi untuk mencerahkan wajah dan mengurangi flek hitam, serta juga dari sari kentangnya sendiri juga bisa membantu mengencangkan pori-pori dan mengontrol minyak berlebih. Di sini punya potensi besar dari kentang untuk menjadi bahan dalam perawatan kulit alami. Yang kita ketahui, kentang itu tidak terlalu populer seperti bengkoang ataupun lidah buaya. Dalam keunggulan hal ini punya segi efektivitasnya dan ketersediaan bahan lokal yang masih mumpuni apalagi di Indonesia ya. Jadi pengembangan produk masker wajah yang berbahan dasar kentang ini punya peluang bisnis yang menarik dan pastinya mendukung gaya hidup sehat masyarakat dan punya terciptanya inovasi dan nilai jual yang tinggi itu dampak positifnya bisa ke konsumen maupun ke petani lokal sebagai supplier kami. Untuk tujuan programnya dari bisnis proposal mahkota sendiri itu bisa menanamkan dan membangkitkan jiwa berusaha, berwirausaha, terutama di diri saya pribadi nih. Nantinya saat lulus dari kuliah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar dan memberikan pemahaman khasiat dari kentang itu untuk perawatan kulit muka, terus menggalakkan kegiatan di usaha rumahan atau nanti di tahap UMKM. Terus juga memodifikasi kalau kentang itu nggak cuma jadi selain bahan makanan saja, tapi bisa untuk produk perawatan kulit gitu. Untuk ruang lingkup bisnisnya ada 5. Kita fokus pada produksi, jadi kentang ini sebagai bahan utama, tapi kita juga ada varian bahan alami lainnya seperti madu, susu, dan minyak zaitun untuk komposisi di dalamnya yang pastinya sesuai standar BPOM, terus juga segmentasi pasarnya menargetkan untuk gender pria dan wanita. Jadi untuk usia-usia kalangan muda ini juga bisa kita targetkan, apalagi yang lagi peduli banget nih terhadap perawatan kulit alaminya, apalagi yang punya masalah seperti kulit kusam ataupun berjerawat. Distribusi pemasarannya kita coba untuk uh, ada 2 cara dari online ataupun offline dari media marketplace. Terus juga kita bisa taruh di toko kosmetik ataupun bazar yang ada kegiatan-kegiatan untuk kita mempromosikan. Terus juga kita bisa buka diskon pas launching ataupun konten edukatif untuk mengisi media sosial kami gitu. Untuk inovasi produk, nantinya kita nggak cuma hanya fokus di masker kentang, tapi juga di toner kentang ataupun sabun kentang untuk jangka panjang. Jadi untuk skala operasionalnya saat ini juga yang kelima masih industri rumahan, tapi pastinya seiring pertumbuhan pasar kita ini jadi UMKM menengah ke atas gitu. Untuk gambaran umum perusahaannya, ya seperti yang tadi di latar belakang dan pendahuluan, masker kentang organik atau Makota ini punya solusi perawatan dalam wajah yang perawatan wajah yang praktis, terjangkau, dan berbahan dasar alami tanpa adanya bahan kimia. Jadi kami berbasis di Kota Bekasi punya produk secara higienis dan ramah lingkungan dengan tujuan utama untuk memperkenalkan bahwa kentang itu punya bahan lokal yang berkhasiat tinggi untuk kesehatan kulit. Untuk visinya sendiri itu pastinya punya inovasi dalam kecantikan alami yang aman untuk berkualitas dan memberdayakan potensi bahan lokal di Indonesia. Untuk misinya kita mencoba untuk mengembangkan produk ini tuh dengan kualitas kentang yang kita jaga dengan baik, terus juga menyediakan perawatan kulit yang aman, terjangkau, dan bebas bahan kimia, mendorong pemberdayaan petani lokal, dan juga memperluas jangkauan pasar tidak hanya di sekitar kita, tapi untuk ke seluruh Indonesia jangkauannya. Nilai perusahaannya kita dari alami dan halal, terus juga berkualitas tinggi, transparan dan jujur, lokal dan berdaya untuk rantai usaha produk ini. Untuk tujuan dan strategis umum perusahaan masih hampir sama dengan yang sebelumnya, dan untuk struktur organisasi kita untuk saat ini perlu 5 orang dalam pengembangannya dari ketua, bagian keuangan, untuk personalia, terus untuk bagian manajer produksi dan manajer promosi.
Dan produk atau jasa yang kita tawarkan itu maksudnya untuk varian mahkota sendiri itu untuk saat ini nggak cuma dari varian originalnya dari masker kentangnya saja, tapi bisa ada varian susu, kita buka ada varian zaitun, terus dari varian yogurt sama varian madu. Untuk analisis lingkungan bisnis, itu kita coba dari analisis pestel dulu ya, analisis eksternal. Analisis eksternal kita lihat dari dukungan pemerintah ini cukup kuat untuk produk halal dan BPOM itu untuk perawatan muka, jadi membantu UMKM seperti kami atau usaha rumahan. Terus kita juga harus bisa melihat nih, kira-kira produk impor itu seperti apa dan persaingan di pasar itu harus bisa dijaga oleh dukungan pemerintah juga. Ekonomi dan tren saat ini itu produk kecantikan terus meningkat, jadi punya value yang lebih. Dan juga apalagi kita ini produksi skincare yang berbahan alami, biaya bahan bakunya ini kentang, jadi uh, mungkin nanti bisa ada pergejolakan harga ya, tapi ya untuk saat ini masih relatif normal. Dan untuk sosial, kesadaran masyarakat juga lagi tinggi. Untuk kesehatan kulit jadi masih aman. Teknologi juga kita udah coba buat media sosial dan e-commerce kita jangkau semua. Kemajuan alatnya juga kita pakai vacuum sealer untuk mendukung efisiensi produk environmental. Kita pastinya bahan baku kami organik dari kentang atau berbasis pertanian legal. Kita coba untuk regulasi dari promosi BPOM RI-nya kita urus izin edarnya, terus sertifikasi halal kita juga harus punya untuk target pasar muslim atau masyarakat di Indonesia. Untuk analisis internalnya seperti ini, kita inbound logistik harus harga yang lebih kompetitif dengan adanya pengadaan tentang dari supplier lokal, operationnya juga dari pencucian sampai pengemasan kita jaga, distribusi ke reseller untuk inbound logistik hingga e-commerce kita juga harus pantau, market and sales-nya kita lihat dari promo via Instagram, TikTok, dan lain-lain, hingga kolaborasi ke influencer. Untuk service kita buka customer service untuk penanganan komplain dan lain-lain untuk uh, menjaga konsumen kami di masyarakat. Untuk infrastruktur kita masih strukturnya sederhana, jadi untuk human resource-nya juga masih tenaga kerjanya terbatas tadi, 5 orang. Teknologi development juga masih penggunaan alatnya udah kita kembangkan, tapi seiringnya pasti akan terus berkembang ya dari potensinya adanya konten digital maupun pemasaran online. Procurement-nya juga kini masih tergolong murah dan pembelian bahan baku di petani lokal juga harus kita jaga. Ini untuk analisis SWOT-nya dari kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancamannya masih relatif untuk internal di ambang 2,44 sebenarnya, tapi masih dalam perusahaan yang dikategorikan lemah. Jadi kelemahan ini juga pastinya kita coba adanya inovasi dan pengenalan ke masyarakat yang baik dari produk ini. Kalau kita lihat dari 9 faktor internal matriks ini gitu, perkembangannya nanti bakal kami jadikan pembelajaran gitu. Kira-kira apa yang harus kita ubah ataupun kita kembangkan. Untuk eksternal faktor evaluation-nya juga kita coba lihat dari kesimpulan ini nilainya masih cukup baik. Jadi dari beberapa faktor seperti dukungan pemerintah itu jadi pemegang utama, terus juga teknologi yang kita coba terapkan, terus juga adanya ruang peningkatan respon terhadap ancaman itu seperti apa nantinya. Persaingan itu kan dari kompetitor lain itu punya nilai yang bakal terus mengurangi minat dari brand ini, jadi harus terus ada inovasi. Untuk matriks internal eksternal, grow and build, kembangkan lagi produk ini, terus hold and maintain, kita coba bahan bakunya dari supplier lokal saja kita jaga, dan harvest and diverse-nya kita coba fokus pada pemasaran melalui sosial media untuk peningkatan pengenalan konsumen. Analisis lingkungan bisnis, ini dari jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek kita urus dulu nih dari izin BPOM dan sertifikasi halal. Jangka menengahnya kita perluasan produk, penguatan tim internal, dan masuk ke pasar offline seperti kosmetik dan apotek. Dan jangka panjang insya Allah kita bisa ekspansi ke luar negeri, terutama untuk Asia Tenggara dulu ya, cita-citanya pasti ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Eh, untuk pengembangan ya mayoritas hampir sama lah seperti di Indonesia gitu. Untuk alternatif strateginya sendiri juga, strategi pengembangan produknya kita bisa coba varian baru, misalnya nggak cuma dari bahan baku kentang aja, tapi kita bahan baku kentang ditambah dari lidah buaya atau lidah kentang ditambah green tea gitu. Jadi ada segmen yang lebih luas dan menghindari kejenuhan pasar.
Untuk segmentasi penetrasi pasar juga pastinya kita terus ada pemasaran digital yang kita tingkatkan gitu. Ini untuk pemilihan strategi utama dari cost leadership, cost focus, diferensiasi leadership, diferensiasi fokus, best cost provider, dari mahkota sendiri, pendekatan generik strategi porter, dan rencana manajemen risiko dan adaptasi strateginya dari eh, 7 kategori risiko yang bisa kita jaga dan strateginya seperti apa sih mitigasi dan adaptasinya. Untuk rencana operasional dan pengembangan seperti ini, jadi kita nggak cuma hanya pengembangan dari masker aja, tapi nanti mau ada toner kentang dan terus berkembang dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Terus kita lihat juga standar di masyarakat itu seperti apa. Kita lihat skalanya dari 1 sampai 5. Apakah ada yang tidak memenuhi standar, kita ubah. Eh, dan kita jaga nih kualitasnya supaya kepercayaan konsumen itu meningkat. Untuk rencana pemasaran, target pasar, produk, harga, distribusi, promosi, positioning, dan monitoring seperti ini. Dan tagline kita adalah halal, alami, dan siap tampil PD. Dan untuk rencana keuangan, untuk peralatan yang digunakan 2,796, untuk bahan baku 1.140, dan jika misalnya kita 60 pieces 2.062.000, untuk keuntungan per produksinya rinciannya seperti ini perhitungannya, dan kita bisa mendapat 880 perak 167. Analisis BEP-nya dari total biaya produksi dibagi volume produksi, perhitungan kami itu bisa mendapatkan angka di 37.738. Jadi ini masih berada di titik impas, tidak terlalu mengalami kerugian ataupun keuntungan yang berlebih. Untuk kesimpulan dan rekomendasi dari produk ini, kita lihat bahwa cost leadership, cost focus, diferensiasi leadership, diferensiasi fokus, dan best cost provider, kelayakan ini dari masker tentang mahkota itu cukup strategis dan finansial. Jadi punya tren, apalagi di Indonesia ini skincare alami, halal, dan lokal itu lagi berkembang, punya pasar tersendiri, apalagi nilai jual kami masih belum terlalu dikenal ya. Misalnya masker kentang ini belum seperti masker lidah buaya ataupun bengkoang yang udah banyak di masyarakat. Dan dari estimasi perhitungan kami juga masih baik untuk secara finansial, dan fleksibilitas distribusinya sudah berkembang, apalagi di era saat ini gitu. Untuk implementasi dari desain kemasan dan lain-lain kita terus jaga, dan pastinya untuk jangka panjang kita bisa buka ada toner kentang dan sabun kentang misalnya untuk ekspansi perluasan produk. Dan pastinya pendekatan ini membuat mahkota bisa lebih berkembang sebagai bisnis skincare yang profesional, kompetitif, dan berkelanjutan. Mungkin itu sekian dari saya, Davin Akbar Ramadan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.